Jurnalis, Ravezzani, keunggulan taktik Inzaghi, tampak jelas di laga Supercoppa. Jurnalis Italia, Fabio Ravezzani menilai pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memiliki keunggulan taktik atas pelatih Milan, Stefano Pioli dalam duel final Supercoppa Italia kemarin. Piala Super Italia alias Supercoppa Italiana edisi ke-35, menghadirkan partai derby Milano antara AC Milan melawan Inter Milan. Laga yang berlangsung di King Fahd International Stadium, berakhir dengan skor telak 0-3 untuk kemenangan Inter. 3 gol kemenangan Inter atas rival sekota mereka itu masing-masing dicetak oleh Federico Di Marco dan Edin Dzeko di babak pertama serta Lautaro Martinez di babak kedua. Baik dalam fase menyerang maupun bertahan, Nerazzurri terlihat sangat efektif, sedangkan Rossoneri justru kehilangan keseimbangan. Faktor-faktor seperti kualitas individu pemain, kebugaran, dan motivasi, terutama pendekatan taktis tentunya sangat berperan dalam kemenangan Inter. Dalam pandangan Ravezzani, bahwa Inzaghi benar-benar mengalahkan lawannya, dalam duel taktik untuk memenangkan trofi, kemenangan 3-0 Inter atas Milan. Keunggulan taktis Inzaghi atas Pioli tampak jelas bagi saya, ujar Ravezzani melalui unggahan akun Twitternya. Faktor kuncinya adalah Nerazzurri mampu membendung serangan Rossoneri tanpa terlalu banyak kesulitan, dan membuat mereka hanya bisa melakukan tembakan dari jarak jauh. Presiden Inter, Steven Zhang bertemu dengan sponsor potensial di Arab Saudi. Presiden Inter Milan, Steven Zhang bertemu dengan beberapa calon sponsor baru selama berada di Arab Saudi. Sebagaimana dilaporkan Gazzetta dello Sport, bahwa Presiden Nerazzurri telah bertemu dengan calon mitra komersial baru, sebagai bagian dari agendanya saat melakukan perjalanan ke negara Timur Tengah tersebut. Zhang melakukan perjalanan bersama seluruh skuad dan staf Inter ke Arab Saudi, untuk pertandingan Supercoppa Italiana melawan AC Milan. Namun, itu bukan satu-satunya agenda sang presiden selama 3 hari berada di Arab Saudi. Menurut Gazzetta, Zhang juga menggelar pertemuan dengan beberapa perusahaan yang tertarik menjadi sponsor utama jersey baru klub. Seperti diketahui, Nerazzurri memang tengah mencari pengganti potensial untuk perusahaan cryptocurrency, Digital Bits sebagai sponsor utama tim. Selain itu, Zhang juga terus mencari pemegang saham minoritas baru Inter guna mendatangkan dana segar, sehingga kendali Suning atas klub dapat distabilkan secara finansial. Zaniolo kemungkinan dijual pada Januari, Inter siap-siap kecipratan untung. Nicolo Zaniolo mengalami momen-momen mengecewakan di AS Roma, yang membuat masa tinggalnya di ibu kota Italia bisa berakhir pada bulan Juni, atau bahkan mungkin lebih awal. Sejauh musim ini dia hanya menorehkan 2 gol dan 3 assist dari 17 penampilannya di semua ajang. Kendati demikian, ia tetap mendapat penilaian tinggi dari tim-tim Eropa. Tercatat, sejumlah tim Eropa sudah bermunculan untuk mencoba mendapatkan tanda tangannya, termasuk Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham, hingga AC Milan. AS Roma siap mempertimbangkan tawaran yang cocok di bulan Januari, mengingat kontrak pemain berusia 23 tahun itu berakhir pada 2024, dan peluang untuk memperbaruinya juga tipis. Seperti yang dilaporkan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Giallorossi siap mendengarkan tawaran untuk Zaniolo seharga 40 juta euro. Adapun tawaran resmi baru datang dari Tottenham Hotspur, tapi dengan formula pinjaman hingga akhir musim ini, disertai kewajiban untuk mempermanenkan statusnya jika syarat-syarat yang ditentukan dipenuhi. Kabar soal potensi penjualan Zaniolo ini tentunya membuat Inter sumringah. Pasalnya, jika Zaniolo dijual AS Roma maka Inter bakal kecipratan untung. Dalam kesepakatan transfer di tahun 2018 silam, pihak Giallorossi dan Inter sepakat dengan klausul bagi hasil atas penjualan sang pemain di masa depan sebesar 15%. Dengan kata lain, Inter Milan ikut meraup keuntungan sebesar 6 juta euro.
jika Zaniolo jadi dijual seharga 40 juta euro. Lukaku belum terlambat, jadi nilai tambah bagi Inter dalam persaingan Scudetto. Romelu Lukaku belum terlambat, untuk menjadi nilai tambah yang diharapkan Inter Milan, dalam perburuan gelar Serie A pada musim ini. Menurut pengamatan Corriere della Sera, bahwa pemain asal Belgia itu masih memiliki peluang untuk menemukan performa terbaiknya, di sisa musim ini demi membantu Nerazzurri memenangkan Scudetto. Inter jelas menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih, jika ingin mengejar defisit 10 poin dari Napoli di puncak klasemen. Bala bantuan tentunya tidak mungkin datang di jendela transfer Januari ini, oleh karena itu Inter akan tetap menaruh ekspektasi besar pada Lukaku. Pelatih Inter, Simone Inzaghi juga mengakui jika keberadaan Lukaku masih penting bagi skuadnya. Ia juga menyebutkan jika kemampuan Lukaku belum benar-benar keluar, sejauh musim ini karena diganggu cedera. Inzaghi yakin sang penyerang masih bisa memberikan yang terbaik bagi tim. Atas dasar itu, Inzaghi mengatakan bahwa Inter Milan masih membutuhkan sosok Lukaku. Kami berharap dia bisa berlatih tanpa merasakan sakit, dia adalah nilai tambah bagi kami. Tetapi kami belum bisa benar-benar menggunakannya, ujar sang pelatih. Di Marzio, Skriniar tolak tawaran perpanjangan kontrak Inter Milan. Bek Inter Milan, Skriniar dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Nerazzurri, meski belum sepenuhnya mengambil keputusan apakah akan bertahan atau tidak. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa bek asal Slovakia itu telah menolak tawaran kontrak baru dari Inter, senilai 6,5 juta euro per musim termasuk bonus. Menurut Di Marzio, permintaan awal sang pemain adalah sebesar 8 juta euro per musim, sementara Inter hanya menyodorkan 6 juta euro per musim plus bonus senilai 500.000 euro. Direktur Nerazzurri telah menjelaskan kepada pemain dan perwakilannya, bahwa mereka tidak dapat mencapai harga setinggi itu, dan proposal yang mereka buat adalah tawaran final. Menurut Di Marzio, pihak klub masih memberi waktu kepada sang pemain apakah masih ingin berubah pikiran, karena keputusannya belum final. Namun, Inter kini sudah siap mencari pengganti Skriniar, karena untuk saat ini dia telah menyampaikan penolakannya terhadap tawaran klub. Paris Saint-Germain telah menawarkan bayaran jauh lebih tinggi, dengan menggandakan gaji yang bisa diberikan Inter Milan. Sementara itu peminat lainnya, termasuk Tottenham Hotspur dan Chelsea juga tertarik dengan jasa bek tengah top tersebut. Jurnalis, Barzaghi, Scalvini bukan satu-satunya kandidat pengganti Skriniar di Inter Milan. Setelah penolakan Milan Skriniar terhadap tawaran perpanjangan kontrak dari Inter Milan, sejumlah nama pun muncul ke permukaan untuk menggantikan bek asal Slovakia tersebut. Jurnalis Italia, Marco Barzaghi mengklaim bahwa bek Atalanta, Giorgio Scalvini adalah target utama Inter untuk menggantikan Skriniar di lini pertahanan. Namun dia bukan satu-satunya yang digosipkan untuk peran tersebut. Scalvini paling deras dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri, namun mengontrak pemain berusia 19 tahun itu bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, Inter pastinya juga melirik opsi lain sebagai alternatif Scalvini, yang banyak diincar tim top Eropa lainnya. Ada Scalvini, yang Inter jadikan target utama di masa depan, meskipun hanya dengan harga yang tepat, ujar Barzaghi. Dia dihargai 50 juta euro, yang tidak memiliki dasar yang nyata. Lanjutnya tentang bintang muda Atalanta itu.